Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Hardik Fatan sembari melepaskan tubuhnya dari cengkeraman para bodyguard Tuan Marcelo. Baguslah, sekarang Anda keluar dan jangan pernah perlihatkan wajah Anda lagi di sini, sahut Yo. Cih. Fatan berdecik kesal sembari merapikan kemejanya yang berantakan akibat diseret para bodyguard itu dengan sangat kasar. Fatan melangkah menuju tempat parkir dan setibanya di sana, ia segera melajukan mobilnya meninggalkan mansion megah milik Marcelo. Semakin mereka menjagamu, Marisa. Semakin besar tekadku ingin memiliki dirimu, gumam Fatan dengan wajah kesal. Sementara itu, Dedi, Ica mau dibawa kemana? Rintih Marisa sembari mencoba melepaskan cengkeraman Marcelo dari lengannya. Lelaki itu masih kesal, ia bahkan tidak ingin menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh gadis itu. Marcelo terus menuntun Marisa hingga mereka tiba di kamarnya. Masuk. Titah Marcelo sembari melepaskan cengkeraman tangannya. Iya, baiklah. Kesal Marisa sambil mengelus lengannya yang terasa sakit akibat cengkeraman dedinya. Setelah Marisa masuk ke dalam kamar, ternyata Marcelo pun ikut masuk. Marisa menghampiri tempat tidurnya kemudian duduk di sana. Heh, siapa yang suruh kamu duduk? Sini, ikut Dedi. Titahnya lagi. Marisa menekuk wajahnya. Namun, ia tetap mengikuti perintah lelaki itu. Baiklah, sekarang kemana? Tanya Marisa. Ia bangkit dari posisi duduknya kemudian menghampiri Marcelo. Ke kamar mandi, sahut Marcelo seraya melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi. Dedi ngapain ngajak Ica ke kamar mandi? Jangan bilang Dedi mau mandi bareng Ica, ya? Celetuk Marisa. Dasar bocah. Yang ngajakin kamu mandi bareng siapa? Memangnya tadi Dedi bilang begitu? GR, kesal Marcelo. Marisa pun akhirnya mengalah dan mengikuti langkah Marcelo menuju kamar mandi. Lelaki itu berhenti tepat di depan wastafel. Bersihkan mulutmu. Titah Marcelo dengan wajah serius menatap Marisa. Apa? Pekik gadis itu. Aku bilang, bersihkan, ya, bersihkan. Bukankah tadi bibirmu itu menyentuh bibir dosen menyebalkan itu? Sebaiknya, bersihkan sampai benar-benar bersih. Ucap Marcelo dengan wajah malas menatap Marisa. Tapi, kami lakukan. Tegas Marcelo. Marisa membuang napas kasar sambil menekuk wajahnya. Ia meraih pembersih mulut kemudian berkumur-kumur dengannya. Beberapa kali Marisa melirik Marcelo dan ternyata lelaki itu masih saja memperhatikan dirinya. Sudah? Tanya Marisa setelah ia selesai berkumur-kumur. Sekali lagi. Titah lelaki itu. Tapi, sekali lagi. Tegasnya. Marisa menghembuskan napas kasar sekali lagi dan kembali berkumur-kumur dengan pembersih mulut seperti perintah Marcelo. Setelah selesai berkumur-kumur untuk yang kedua kalinya, Marisa memasang wajah malas sembari menatap lelaki itu. Bagus, anak baik. Ucap lelaki itu sembari meraih lengan Marisa kemudian menuntun gadis itu kembali ke kamarnya. Sekarang tidurlah dan renungkan semua kesalahanmu, ucap lelaki itu. Apa? Pekik Marisa. Marisa berlari mengejar Marcelo yang sudah hampir diambang pintu kamarnya. Dad, Ica tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa Dedi malah menghukum Ica? Tanya Marisa dengan setengah berteriak. Marcelo tersenyum kecut, aku akan buat perhitungan kepada dosen menyebalkan itu, Ca. Lihat saja nanti, ucap Marcelo. Ingat, Dad. Jika Dedi berani menyentuh Fatan sedikit saja, maka aku akan pergi dari rumah ini. Ancam Marisa. Marcelo tidak peduli, ia kembali meneruskan langkahnya. Aku serius, Dad. Tegas Marisa dengan wajah serius menatap punggung Marcelo. Lelaki itu menghembuskan napas berat. Namun, ia tidak menghentikan langkahnya. Marcelo meraih gagang pintu kamar kemudian menutupnya dengan cepat. Dad, Dedi. Teriak Marisa sembari menggedor-gedor pintu kamarnya. Pelayan, tetaplah berjaga di sini. Siapa tahu gadis kecilku membutuhkan sesuatu, ucap Marcelo kepada salah satu pelayannya. Baik, Tuan. Sahut pelayan itu. Marcelo segera meninggalkan kamar Marisa kemudian menuju ruangan pribadinya.
Setibanya di sana, Marcelo segera menjatuhkan tubuhnya di atas sofa yang ada di ruangan itu sembari menatap langit-langit. "Bagaimana dengan pestanya, Tuan?" "Pesta masih berlangsung hingga sekarang," tanya Yu yang baru saja tiba di ruangan itu. "Biarkan saja mereka, aku sudah tidak ingin kembali ke pesta itu." "Moodku benar-benar sudah hancur," sahut Marcelo tanpa menoleh kepada Yu. "Nona Sarah." Marcelo memijit pelipisnya, ia bahkan sampai melupakan wanita itu. Wanita yang kini resmi menjadi tunangannya. "Biarlah, di sana masih banyak teman-temannya. Aku yakin, dia tidak akan merasa kesepian," sahutnya. Yu menganggukkan kepalanya, kemudian ia pun pamit kepada Marcelo yang masih terdiam di ruangan itu. Setelah berpamitan, Yu bergegas menuju ruangan, di mana pesta masih berlangsung. Ia dan para bodyguard memantau jalannya pesta sambil berjaga-jaga. Sementara itu, ternyata benar, Sarah masih berada di sana sambil berbincang-bincang bersama teman-teman sosialitanya. Sambil berbincang, Sarah terus menggaruk-garuk jari manisnya yang terasa gatal. "Kamu kenapa, Sarah? Dari tadi aku lihat kamu garuk-garuk terus," tanya salah satu temannya. "Entahlah, jari manisku terasa sangat gatal," sahut Sarah. "Wah, sayang sekali. Cincin mahal-mahal malah bikin gatal," ejek salah satu sahabatnya sambil terkekeh. "Aku serius loh, ini. Heran, kenapa aku merasa gatal, ya? Padahal harganya bikin geleng-geleng kepala, loh. Kalian pasti tidak akan mampu belinya," seru Sarah. Keesokan harinya. "Sialan," gerutu Marissa karena sejak tadi malam hingga sekarang pukul 10 pagi, ia masih terkurung di dalam kamarnya. Marissa mencoba membuka pintu kamar, tetapi tetap tidak bisa. Pintu tersebut dikunci dari luar dan kuncinya dibawa oleh Marcelo. "Daddy benar-benar sudah keterlaluan. Aku tidak bisa menerima hukuman ini." "Oh, ayolah Marissa. Kamu bukan gadis lemah yang hanya akan berdiam diri saat dikurung seperti ini," kesalnya. Marissa berlari kecil menuju balkon dan memperhatikan sekelilingnya. Di depan, para pekerja sudah ramai melakukan aktivitas harian mereka. Ada yang membersihkan halaman, ada yang sedang merawat taman milik Marcelo dan banyak lagi. "Apa aku berani turun dari sini, ya?" tanya Marissa kepada dirinya sendiri. Sebenarnya Marissa takut ketinggian. Namun, jiwa pemberontaknya masih lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mulai berpikir bagaimana cara keluar dari kamar tersebut. Dan yang sedang ada dipikirkannya adalah turun dari balkon kemudian lari secepat kilat. "Apa aku harus melompat dari sini? Ah, tidak. Jangan bodoh, Marissa. Bisa-bisa aku terbaring di rumah sakit setelah melompat dari sini," gumamnya, mengingat kamarnya berada di lantai 3 bangunan mewah tersebut. "Sebentar, aku mau cari sesuatu yang dapat membantu aku turun dari sana, tali misalnya. Semoga saja di kamar ini terdapat benda yang bernama tali tersebut." Marissa mengobarak-abrik isi kamar, tetapi tetap tidak menemukan benda yang ia cari. Hingga akhirnya, ia putus asa kemudian kembali menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur. Sambil menatap langit-langit, otak gadis itu tidak berhenti memikirkan bagaimana caranya keluar dari tempat itu. Tiba-tiba tangan Marissa mencengkeram spray yang sedang ia rebahi, kemudian ide gila itu pun tercetus begitu saja di otaknya. Sebentar. Marissa bangkit kemudian berlari kecil menuju lemari penyimpanan spray dan selimut yang ada di dalam kamarnya. Ia mengeluarkan semua spray dan selimut tersebut kemudian mengikat ujung yang satu dengan ujung yang lain. Hingga akhirnya, selimut serta spray tersebut menjadi satu. Ternyata ideku cemerlang juga, tidak ada tali maka spray pun jadi. Gumamnya sambil tersenyum puas. Marissa membawa spray yang sudah ia sulap menjadi tali tersebut ke balkon. Ia mengikatkan salah satu ujungnya ke pagar balkon dengan sangat erat. Kemudian melepaskan ujung satunya hingga menjuntai ke bawah. Walaupun ujungnya masih belum menyentuh tanah, paling tidak Marissa masih bisa melompat setelah itu karena tidak terlalu tinggi. "Semangat! Semoga berhasil," ucap Marissa untuk menyemangati dirinya sendiri. Sambil berdoa, Marissa mulai memberanikan diri melompati pagar balkonnya dengan sangat hati-hati. Sejengkal demi sejengkal, tubuh Marissa mulai merosot dari lantai kamarnya. Tiba-tiba dari bawah, seorang pelayan berteriak histeris setelah melihat Marissa menggantung dari balkon kamarnya. Ia meminta tolong kepada pelayan lain hingga terjadilah kegaduhan di bawah sana.
Apaan sih ribut-ribut? Gumam Marisa sembari menoleh ke bawah. Seketika nyalinya menciut ketika menyadari bahwa ia masih menggantung di ketinggian. Tubuhnya gemetar dan ia semakin memperkuat cengkeramannya di spray tersebut. Ya, Tuhan. Kepalaku tiba-tiba pusing begini. Gumamnya sambil menutup mata. Nona, awas Nona. Bertahanlah, Nona. Kami akan secepatnya mencari bantuan. Cepat-cepat. Berbagai macam kalimat mencuat dari bibir para pelayan yang ketakutan saat mereka menyaksikan posisi putri kesayangan Tuan Marcelo. Hingga akhirnya keributan itu pun terdengar ke telinga Yo. Yo bergegas menuju tempat di mana Marisa masih menggantung. Lelaki itu pun tidak kalah panik dari para pelayan ketika melihat anak gadis kesayangan bosnya itu menggantung di ketinggian. Nona Marisa, apa yang Anda lakukan di sana? Teriak Yo. Dasar bodoh, sudah tahu aku berusaha kabur. Kenapa masih bertanya seperti itu? Gerutu Marisa dengan mata terpejam. Namun, ia masih mengenali siapa yang sedang mengajaknya bicara. Aku mau kabur, Om Yo. Tetapi aku malah terjebak di sini. Teriak Marisa. Apa kamu bisa merangkak naik? Tanya Yo. Tidak bisa, Om. Tubuhku gemetar. Sahutnya lagi. Yo menepuk jidatnya, ia benar-benar tidak mengerti jalan pikiran gadis itu. Bertahanlah, sebentar lagi bantuan akan datang, ucap Yo mencoba menenangkan Marisa yang mulai ketakutan. Sementara itu, di ruangan pribadi Marcelo. Marcelo terbangun dari tidurnya karena samar-samar, ia mendengar suara keributan dari luar ruangan tersebut. Perlahan ia bangkit kemudian menghampiri pintu ruangan itu sambil mengucek mata. Ternyata tadi malam ia tidak bisa tidur akibat terlalu memikirkan ciuman yang dilakukan oleh Marisa dan Fatan. Dia mengurung dirinya di dalam ruangan itu dan baru bisa memejamkan matanya setelah subuh. Perlahan, Marcelo membuka pintu dan melihat beberapa orang pelayan sedang berdiri di sana dengan wajah panik. Ada apa ini? Tanya Marcelo dengan wajah masam menatap para pelayan itu. Anu Tuan. Itu. Sahut pelayan terbata-bata. Wajah Marcelo semakin masam karena para pelayan itu mengganggu tidurnya. Itu apa? Kesalnya. Itu. Nona Marisa sedang dalam bahaya, Tuan. Dia sedang bergelantungan dari balkon kamarnya dengan menggunakan spray yang diikat sedemikian rupa, sahut pelayan itu dengan wajah ketakutan. Takut dimarahi oleh Marcelo tentunya. Apa? Pekik Marcelo. Rasa kantuk yang menyerangnya tiba-tiba saja hilang begitu saja. Ia panik dan bergegas menuju tempat di mana Yo beserta lainnya sedang mencoba menyelamatkan Marisa. Icha, apa yang kamu lakukan di sana? Teriak Marcelo dengan wajah panik. Ingin kabur darimu. Itu yang ingin aku lakukan. Gerutu Marisa sambil berpegangan dengan erat di selimut yang menahan beban tubuhnya. Ayo, cepat. Lakukan sesuatu sebelum dia kelelahan di atas sana. Titah Marcelo kepada para pekerjanya. Marcelo berlari menuju kamar Marisa bersama beberapa orang bodyguard. Sedangkan Yo dan beberapa bodyguard lainnya berjaga-jaga tepat di bawah Marisa. Ya, ampun. Kenapa jadi runyam begini urusannya? Gumam Marisa. Akhirnya Marcelo dan beberapa orang bodyguardnya tiba di depan kamar Marisa. Lelaki itu merogoh saku celana yang sedang ia kenakan dan meraih sebuah kunci. Kunci kamar Marisa yang sengaja ia ambil tadi malam. Setelah berhasil membuka pintu kamar gadis itu, mereka bergegas menuju balkon di mana Marisa masih bergelantungan di sana. Marcelo sempat menggelengkan kepalanya melihat tingkah konyol gadis itu. Icha, bertahanlah. Aku akan menarik tubuhmu ke atas, ucap Marcelo. Perlahan Marisa membuka mata kemudian mendongak ke atas. Ia melihat Marcelo dan beberapa bodyguardnya sedang panik di balkon kamar. Dengan sangat hati-hati, Marcelo menarik spray yang sedang menahan tubuh gadis itu, sedikit demi sedikit. Sedikit lagi, Cha. Bertahanlah, Dedi mohon. Namun, siapa sangka ternyata ikatan spray yang dibuat oleh Marisa semakin renggang. Dan baru saja Marcelo ingin menggapai tubuh gadis itu, tiba-tiba saja ikatan spray itu terlepas dan membuat Marisa meluncur bebas dari lantai atas hingga ke bawah.
Yo dan beberapa bodyguard lainnya bersiaga di bawah dan bersiap menangkap tubuh gadis itu. Hingga akhirnya, Gok! Marisa terjatuh dan mengenai dua orang bodyguard bertubuh besar yang berniat menangkapnya. Marisa tidak terluka, hanya cedera ringan karena kedua bodyguard itu begitu tepat dan cepat ketika menyambut tubuhnya. Marcelo kembali berlari menuju halaman depan di mana Marisa sudah tidak sadarkan diri. Icha, Icha! Panggil Marcelo sambil berlari dengan wajah panik menghampiri Marisa. Kenapa kalian bengong saja? Cepat siapkan mobil, kita bawa dia ke rumah sakit. Teriak Marcelo kepada para bodyguardnya yang terdiam menyaksikan Marisa jatuh pingsan. Yo menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sudah sangat jelas, Marisa baik-baik saja. Hanya cedera ringan dan itu pun tidak meninggalkan luka di kulit mulus gadis itu. Malah sebaliknya, bodyguard yang tadi dengan sigap menangkap tubuh Marisa, kini sedang merasakan sakit pada otot-otot tubuh mereka. Yo pun bergegas menyiapkan mobil untuk membawa Marisa ke rumah sakit. Sementara itu, Sarah baru saja terbangun dari tidurnya. Wajahnya terlihat masam, karena tadi malam Marcelo tidak kunjung menemui dirinya bahkan hingga pesta berakhir. Ia sangat kecewa karena setelah kehadiran Marisa di dalam kehidupan Marcelo, dirinya seakan tidak berarti lagi di samping lelaki itu. Ini semua gara-gara gadis itu. Bahkan acara pertunangan kami pun hampir saja gagal akibat ulahnya, gerutu Sarah sembari menatap bayangannya di cermin. Sarah mengalihkan perhatiannya kepada cincin pertunangan yang masih melingkar di jari manisnya. Mata wanita itu membulat sempurna setelah menyaksikan kondisi jarinya yang semakin mengerikan. Jarinya memerah, kulitnya mengelupas dan bintik-bintik merah tumbuh di sekeliling cincin itu. Apa-apaan ini? Kenapa jariku jadi begini? Pekik Sarah dengan wajah panik, memperhatikan jari manisnya. Sarah mencoba melepaskan cincin itu dari jari manisnya tetapi tidak bisa. Mungkin jarinya mengalami sedikit pembengkakan. Ya, Tuhan! Bagaimana ini? Gumam Sarah dengan mata berkaca-kaca. Aku harus menemui Marcelo dan meminta dirinya untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi padaku. Ucapnya. Sarah segera mengambil tas miliknya, kemudian bergegas menemui sopir pribadinya. Pas sopir itu tersenyum sembari membukakan pintu mobil untuk Sarah. Selamat siang, Nona. Sapa lelaki itu. Pak, bawa aku ke mansion. Sahut Sarah. Setelah beberapa menit, akhirnya mobil yang ditumpangi oleh Sarah pun tiba di halaman mansion. Seorang penjaga keamanan berlari menghampiri mobil tersebut. Ia mengetuk kaca mobil seraya menatap Sarah yang masih duduk manis di jok belakang. Ada apa? Tanya Sarah sembari membuka kaca mobilnya. Tuan Marcelo baru saja ke rumah sakit, Nona, sahut penjaga keamanan tersebut. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Pekik Sarah dengan wajah cemas. Nona Marisa, Nona. Putri kesayangan Tuan Marcelo tadi pagi mengalami kecelakaan kecil, ucapnya. Baiklah. Pak, antar aku ke rumah sakit. Tita Sarah kepada sopir pribadinya. Baik, Nona. Sementara itu, di rumah sakit. Bagaimana keadaan putri saya, Dok? Dia baik-baik saja, kan? Tanya Marcelo cemas. Dokter itu tersenyum tipis setelah melihat kepanikan Marcelo yang terlalu berlebihan. Dokter itu menepuk pundak Marcelo kemudian berucap, Anda tenang saja, Tuan. Putri Anda baik-baik saja. Dia hanya mengalami cedera ringan dan tidak akan membahayakan nyawanya, goda dokter itu. Akhirnya Marcelo bisa menghembuskan napas lega setelah mendengar penuturan dari dokter itu. Syukurlah kalau begitu, aku tidak tahu bagaimana jika sesuatu terjadi dan membahayakan nyawanya, mungkin aku bisa gila, tutur Marcelo. Dokter itu hanya bisa terkekeh mendengar penuturan dari lelaki itu. Icha. Sapa Marcelo sambil tersenyum hangat. Marcelo berjalan menghampiri Marisa yang sedang terbaring di bed pasien. Wajahnya datar tanpa ekspresi apapun ketika menatap Marcelo yang mendekat kepadanya. Lelaki itu meraih sebuah kursi dan meletakkannya di samping bed Marisa kemudian duduk di sana. Cha, kenapa kamu melakukan itu? Tanya Marcelo sembari membelai pipi Marisa. Aku lelah, Dad. Usiaku sudah 19 tahun tetapi Dedi memperlakukan aku seperti bocah yang baru berusia 10 tahun, sahut Marisa dengan wajah cemberut. Marcelo terkekeh pelan.
Ia meraih tangan Marisa kemudian menggenggamnya dengan kedua belah tangannya. Itu karena Dedi begitu menyayangimu, Cha. Dedi tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang tidak diinginkan, itu saja, sahut Marcelo. Apa Dedi tahu, di luaran sana banyak sekali gadis seusia Icha yang sudah menikah, teman-teman Icha juga banyak yang sudah menikah, bahkan ada yang punya anak. Lah, Icha. Dideketin sama laki-laki aja, masa gak boleh? Keluhnya. Cha, di dunia ini, tidak ada laki-laki yang menyayangimu setulus Dedi. Percayalah. Apalagi dosen menyebalkan itu, Dedi yakin ia hanya mengincar sesuatu darimu. Marisa membuang napas kasar. Ya, sudah. Icha pacaran sama Dedi aja kalau begitu. Marisa menarik tangannya dari genggaman Marcelo kemudian menyilangkan tangannya ke dada sembari membuang muka. Memangnya kamu mau punya pacar seperti Dedi? Goda Marcelo. Marisa kembali menoleh kepada lelaki yang sedang tersenyum manis di sampingnya. Marisa terdiam sambil menatap lekat wajah tampan itu. Ya, Tuhan. Apakah aku melakukan dosa besar karena sudah mencintai Dediku sendiri? Aku tahu, ini bukanlah perasaan seorang anak kepada ayahnya, tetapi lebih kepada seorang gadis yang jatuh hati kepada seorang laki-laki, batin Marisa. Tepat di saat itu, Sarah masuk ke dalam ruangan Marisa tanpa mengetuk apalagi meminta izin. Sontak saja, kedatangan Sarah yang tiba-tiba membuat Marcelo dan Marisa terkejut. Mereka kompak menoleh ke arah Sarah yang berjalan menghampiri laki-laki itu. Drama apa lagi yang diciptakan oleh gadis ini? Tanya Sarah dengan wajah kesal, ia memperhatikan seluruh tubuh Marisa tanpa terlewat sedikit pun. Sarah, siapa yang memberitahu kamu kalau aku ada di sini? Tanya Marcelo, karena seingat lelaki itu, ia belum memberitahu soal Marisa dan juga keberadaan mereka kepada wanita itu. Aku baru saja dari mansionmu. Dan salah satu penjaga keamanan bilang bahwa kalian sedang berada di sini, sahut Sarah. Marcelo bangkit dari posisi duduknya kemudian melemparkan senyum untuk wanita itu. Sebaiknya kita bicara di luar saja. Biar Icha bisa beristirahat, ajak Marcelo sembari merengkuh pinggang ramping Sarah. Dedi keluar dulu, ya, Cha. Sekarang kamu beristirahatlah. Marcelo segera menuntun Sarah keluar dari ruangan Marisa. Sedangkan Marisa hanya bisa menatap punggung mereka, hingga pasangan itu pun menghilang dari pandangan matanya. Setelah keluar dari ruangan itu, Marcelo mengajak Sarah untuk duduk di salah satu kursi tunggu. Maafkan aku, Sarah. Tadi malam aku. Ucapan Marcelo terhenti ketika mendengar isak tangis wanita yang sedang duduk di sampingnya. Sarah terisak sembari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar dan hal itu membuat Marcelo merasa bersalah. Lelaki itu meraih tubuh Sarah kemudian membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Ia mencoba menenangkannya sembari mengelus rambut Sarah yang tergerai indah. Maafkan aku, Sarah. Kamu kejam, Marcel. Kamu meninggalkan aku di tengah pesta dan memilih menghabiskan malam bersama gadis itu. Hardik Sarah sambil memukul-mukul dada bidang Marcelo. Marcelo diam dan membiarkan wanita itu tetap berada di dalam pelukannya sembari mengeluarkan unek-unek yang ada di hatinya. Setelah tangis Sarah mulai reda, Marcelo kembali berucap. Sebenarnya kamu salah paham, Sarah. Tadi malam aku memberi hukuman kepada Marisa karena sudah berani melakukan hal yang tidak senonoh bersama dosen menyebalkan itu. Aku mengurung Marisa di dalam kamarnya, kemudian kembali ke ruang pribadiku. Karena kelelahan, akhirnya aku tertidur di sana, bukan bersama Marisa, tutur Marcelo sembari meraih wajah cantik Sarah dengan kedua tangannya. Kini mereka pun saling bertatap mata. Marcelo bahkan tidak dapat mengedipkan matanya saat menatap kedua bola mata indah milik wanita itu. Percayalah padaku, Sarah. Akhirnya Sarah pun luluh. Kemarahannya sirna saat ia menatap mata elang milik Marcelo. Baiklah, untuk kali aku maafkan, tapi jangan pernah lakukan itu lagi, ya, sayang. Lirih Sarah. Ya, aku berjanji. Tanpa disadari oleh pasangan itu, Marisa memperhatikan mereka. Ia sengaja mengikuti pasangan itu dan mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan. Sayang, coba kamu lihat. Kenapa jariku bisa jadi seperti ini? Tanya Sarah sembari memperlihatkan jari manisnya kepada Marcelo. Marcelo menautkan kedua alisnya sambil melihat ke arah jari manis Sarah. Kenapa jari manismu jadi seperti ini? Pekik Marcelo.
Ia meraih tangan Sarah kemudian memperhatikan dengan seksama jari manis tunangannya itu. Aku juga tidak mengerti, kenapa jariku jadi seperti ini, liris Sarah. Apa ini sakit? Tanya Marcelo, mencoba melepaskan cincin pertunangan mereka dari jari manis Sarah. Au! Sarah meringis kesakitan saat Marcelo berusaha melepaskan cincin tersebut. Marissa masih memperhatikan pasangan itu. Ia terkekeh sambil menutup mulutnya dengan tangan ketika mendengar penuturan Sarah tentang yang terjadi pada jarinya. Maafkan aku, Ibu Tiri. Karena aku, jarimu jadi seperti itu.